Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Senin 23 Desember 2024, di mana tahun 2024 ini hanya tinggal menyisakan seminggu lagi, lebih sedikit ya. Jadi seminggu lebih sedikit lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 dan akan memasuki tahun 2025. Saya belum tahu tahun 2025 itu tahun apa dalam hitungan Tionghoa, dan yang jelas di tahun 2025 nanti kita akan disambut oleh bulan Rajab ya. Jadi tanggal 2, jadi tanggal 1 Januari 2025 nanti kita akan disambut dengan tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah, dan pada 2 bulan lagi, 2 bulan setelahnya kita sambut bulan Ramadan 1446 Hijriah, insya Allah tanggal 1 Maret 2025 kalau nggak ada perubahan, ya kan? Semoga aja nggak ada perubahan, karena FYI teman-teman ya, penanggalan Hijriah itu bukan berdasarkan bumi mengelilingi matahari, tapi berdasarkan bulan yang mengitari bumi. Karena kalender Hijriah itu adalah kalender lunar, bukan kalender solar. Jadi kalender yang dimana bulan yang mengitari bumi. Jadi pergantian hari pada kalender Hijriah itu pada petang hari setelah maghrib. Setelah waktu azan salat maghrib, kita akan ganti hari gitu loh teman-teman. Jadi itu buat pemberitahuan aja. Nah, kenapa saya beritahu? Karena di Indonesia ini untuk penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal setiap tahun diadakan kegiatan yang namanya sidang isbat, sidang penentuan. Karena masing-masing ormas Islam itu punya beragam pertimbangan mengenai penentuan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Namun pada intinya dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, punya 2 metode. Dan ini yang seringkali menjadi bahan acuan untuk didiskusikan. Pertama kita bicara Muhammadiyah selaku ormas Islam yang tertua yang berada di Indonesia. Usianya sudah di 112 tahun ya. 112 tahun. Saya Muhammadiyah sudah menzahirkan, mengistiharkan mengistiharkan 1 Ramadan 1446 Hijriah itu pada tanggal 1 Maret 2025. Sementara untuk 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh di tanggal 31 Maret 2025. Dari jauh-jauh hari Muhammadiyah sudah mengistiharkan demikian, karena Muhammadiyah itu menggunakan sebuah
metode yang aku lupa bawa minum ya. Pantesan kok iya ternyata gue lupa bawa minum guys. Pantesan kok agak lain. Ternyata aku lupa bawa minum guys. Ya Allah, kok bisa ya. Lupa bawa minum. Ya Allah ya Rabbi. Memang karena faktor usia dan banyak hal yang dipikirkan. Apalagi kalau udah mikirin tentang masalah rakyat ya, dan perkara yang berkaitan dengan Indonesia ini, aduh udah Om Ade pokoknya udah pusing ya. Jadinya hal-hal yang kayak gini aja pun lupa gitu loh. Untungnya nemu lagi nih botol, tinggal saya cari aja nih air buat saya isikan air minum. Saya bilang tak bagi aja lah itu air minum di pos pump ya. Ini juga saya ngambilnya diem-diem. Ya Allah, kok bisa saya lupa. Iya, ini gara-gara saya mikirin, aduh ya Allah, kasihan ya rakyat Indonesia udah ekonominya lagi remuk begini, dihantam COVID, dihantam lagi efek dari perang Rusia Ukraina, Timur Tengah, dan aduh ya, makanya jadi saya kepikiran gitu loh. Ya Allah, ya kan, kepikiran saya. Jadi hal yang beginian aja tuh saya kok bisa lupa gitu loh. Ya Allah ya. Jadi ya mungkin saya break sebentar teman-teman ya. Nanti kita lanjut lagi pembahasan. Nanti kita lanjut lagi ngobrol santainya. Karena saya mau ada hal yang mau saya lakukan lebih dahulu ya. Nanti kita sambung lagi insya Allah setelah saya melakukan jeda komersil sejenak ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama YouTube saya yang insya Allah ya, kalau Anda makin subscribe, makin rajin ditonton, insya Allah kontennya akan makin menarik lagi, dan saya akan berkarya terus nanti sampai saya akhir hayat nanti ya. Saya break sebentar teman-teman ya, jangan kemana-mana ya. Selamat datang kembali. Alhamdulillah sudah saya minum dadakan ini juga. Dadakan ini juga ada yang pakai kaosnya bekas paslon Cagup Jakarta Dharma Pongrekun Raden Kun Wardana Abinyoto tuh tadi. Syukurlah kalah, karena saya nggak tahan aja dengan narasi-narasi yang boleh saya katakan narasi super konyol dan banyak banget logical fallacies ya selama pelaksanaan debat Pilgub Jakarta 2024. Jadinya bagus kalah sih, tapi kalahnya pun juga bukan sembarang kalah loh guys. Perolehan suaranya 10%, 10,40% loh. Itu nggak kecil teman-teman. Ya karena gimana ya, mereka yang memilih Dharma Kun itu adalah bagian kecil dari mereka yang kecewa gitu loh. Kecewa dengan manuver politiknya mantan Presiden Jokowi yang begitu bersemangat bercawe-cawe di Pilgub Jakarta 2024 ini dengan mendukung mati-matian paslon Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono, dan mereka yang
punya pemikiran against terhadap COVID-19, COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasinya gitu loh. Angka 10,4% itu bukan kecil teman-teman. 10,40% itu bukan angka yang kecil teman-teman ya. Itu angka yang lumayan besar ya kan? Tapi pemenangnya kita udah tahu, yaitu Pramono Anung Rano Karno atau Mas Prambang Dul, Pramono Dul, Pramono Karno ya, yang mendapat suara 50,07%. Dan memang ini sudah diketahui sejak lama sebenarnya, sejak sebelum diresmikan hasil penghitungannya oleh KPU, oleh KPUD Jakarta lebih tepatnya. Karena memang kan Jakarta ini provinsi kan kedudukannya. Jakarta ini kedudukannya provinsi kan. Nah, berhubung Jakarta kedudukannya provinsi dan memang jumlah TPS-nya 14.000 dan di Jakarta ini masuk kategori daerah dengan jumlah pemilih yang mid size ya, yaitu 6 sampai 12 juta pemilih. Jadi masuknya mid size gitu loh, yang ukuran sedang. Jadi nah inilah kelakuan SDM rendah, IQ 58 sampai 78 gitu. Ada kon ditabrak. Itu yang bikin gua kesel gitu loh. Itu kelakuan SDM IQ 58 sampai 78 gitu. Kon aja ditabrak padahal nggak punya salah konnya. Ya kan? Kalau orang IQ-nya kayak orang Singapura, IQ-nya 105, nggak mungkin kon itu ditabrak. Kalau kon ditabrak itu berarti IQ-nya IQ 58 sampai IQ 78, alias IQ-nya jongkok. Bukan jongkok lagi, IQ-nya tengkurap. Ya kan? Orang kalau IQ-nya tengkurap, ya itu kon nggak punya salah ditabrak. Ya kan? Sampai jatuh kayak gitu. Bikin kon kayak gitu kan pakai uang rakyat. Iya kan? Kalau orang IQ-nya 90, 100 kayak orang Singapura IQ-nya 100, 105 sampai 108, kon itu nggak mungkin ditabrak. Kalau itu mah kerjaannya SDM IQ 58 sampai 78, SDM IQ tengkurap. Udah jongkok tengkurap pula. Gitu ya. Makanya saya harap kedepannya kalau ada kasus-kasus kayak gitu lagi, itu langsung udahlah, itu cabut aja anunya, SIM-nya cabut aja lah, STNK BPKB-nya langsung matiin aja lah kendaraannya, biar give a lesson. Kalau kon itu bukan untuk ditabrak. Kenapa bisa begitu? Saya kasih tahu. Percaya nggak Anda dengan saya bahwa large number atau sebagian besar pengemudi kendaraan bermotor di Indonesia ini mengandalkan SIM tembak, alias nembak SIM, nembak surat izin mengemudi, baik itu SIM A maupun SIM C. Nembak ya, kalau nembak memang jauh sangat mahal dibanding dengan harga resminya. Harga resminya aja itu nggak nyampe 500.000. SIM A itu, koreksi saya kalau salah ya, ya pokoknya kalau disimpulin di bawah 500.000 lah. Kalau persisnya saya maaf nggak hafal ya, bukan orang samsat saya. Saya nggak hafal. Tapi kalau udah nembak
wah itu udah berkali-kali lipat. Sejuta pun nyampe, sejuta pun nyampe buat SIM A itu biasa ya. SIM A sama SIM B kalau nembak sejuta lebih, bisa sejuta lebih, ya kan? Nah, nembak SIM tuh macem-macem. Ada yang pada umumnya nggak ngikut tes, ya. Pada umumnya nggak ngikut tes, tapi pada umumnya memang nggak ikut tes, nggak ikut driving school apa segala macam, nggak ikut driving school apa nggak itu kan, nggak ikut tesnya juga. Nah, ini kalau yang mau berbiaya lebih, biasanya ini super fast track. Super fast track biasanya yang nembak SIM itu cuma datang foto doang, cuma datang tinggal foto buat anu SIM-nya, udah habis itu you're on the go. Habis itu udah you're on the go, ya, ready to roll on the street. Nah itu biasanya kalau udah kayak gitu angkanya bisa 900.000 sampai sejuta, bahkan ada yang sejuta lebih. Kalau sejuta lebih wah lebih anu lagi gitu loh, lebih mantap lagi tuh, lebih super fast track lagi gitu. Bisa juga mungkin tiba-tiba kalau kita bayar sejuta lebih, kita cuma tinggal ngambilnya doang. Pak, nggak foto pak, fotonya kita kirim pas foto kita di rumah, ya. Tapi kalau kayak gitu saran saya jangan pakai foto AI. Jangan pakai foto AI ya, atau jangan pakai foto palsu, pakai foto orang lain jangan, pakai foto sendiri, ya, pakai foto sendiri. Ntar disangka apa? Penipuan. Jangan, ya. Kalau ada yang kayak gitu, kalau ada. Tapi syukurnya sampai saat ini belum ada yang kayak gitu. Paling pas tracknya ya paling cuman datang foto doang, selesai soalan. Iya, datang foto udah kelar trek, nggak nyampe sehari kok, cuma hitungan jam selesai. Nah itu large number of Indonesian drivers and riders itu nembak SIM. Sebagian kecil doang yang mengikut secara ya sesuai prosedur, ikut driving school, ikut tesnya, ujiannya. Tesnya bukan hanya tes praktek, ada tes teori juga, dan ada psikotesnya. Kalau lulus semuanya, ya mohon maaf lahir batin gitu ya, nggak mungkin lah itu kon sampai ditabrak. Logika aja. Kalau lulus semuanya, nggak mungkin kon itu ditabrak. Kalau kon itu ditabrak, wah udah fail, nggak lulus, ngulang lagi, keluar lagi duit. Nggak lulus lagi, ngulang lagi, keluar lagi duit. Nah kayalah itu polisinya, iya kan? Iya. Nah tapi mohon maaf nih, karena nembak SIM itu juga, makanya ini saya usul supaya pembuatan SIM itu nggak lagi di kepolisian, ya. Di negara yang penduduknya gede kayak India contohnya, SIM itu dibuat oleh dinas perhubungan setempat, oleh dinas transportasi setempat. Ya kalau di sini dishub lah, dinas perhubungan gitu loh. Contoh misal di dishub Jakarta gitu kan, dishub Jawa Barat, dishub Banten, terus dishub mana lagi, banyak. Nah itu buat SIM itu di dishub gitu loh, bukan lagi di kepolisian gitu loh. Saya usulkan itu, jadi bikin SIM kita di dishub, bukan lagi di kepolisian gitu. Kalau buat saya sih gitu ya. Jadi kalau saya nilai itu akan menolong sih,
Nah ini nih contoh. Untuk saya nggak ke kanan. Kanan cepetan saya. Ini kan ini harusnya nggak boleh lagi nih ada rumah-rumah di sini nih. Jadi lumayan bisa buat bikin berapa jalur nih? 3 sampai 4 jalur kereta api gitu loh. 3 sampai 4 jalur kereta api ini bisa ini sebenarnya untuk apa? Manage, mengelola transportasi kereta api untuk jalur Tanah Abang sampai Serpong ini gitu loh. Bisa sebenarnya dibikin 3 sampai 4 jalur, bahkan lebih, karena ini luas banget. Luas banget teman-teman. Ya mungkin di masa yang akan datang lah ya, jalur relnya diperluas lagi. Sebab kalau jalur relnya diperluas, armada bisa tambah banyak. Armada banyak, headway-nya jadi bisa rapet. Dan insya Allah armada banyak, jalurnya banyak, gak akan kena macet. Karena itulah yang itulah penyebab kenapa jalur rel kereta api dari Manggarai sampai ke kota macet, sering macet. Ya, karena itu jalur sibuk teman-teman, itu jalur sibuk. Jalur kereta api Manggarai kota, stasiun Manggarai sampai stasiun Beos sana, Beos Kota Tua Jakarta, itu jalur sibuk teman-teman. Dan cukup sering kena macet gitu loh, cukup sering kena macet. Kenapa sering kena macet? Satu, seksi Manggarai sampai Gambir itu ada 2 layanan, kereta komuter ya, KAI komuter sama KAI akap, antar kota antar provinsi, yang termininya masih di stasiun Gambir. Ada 4 jalur di stasiun Gambir. Sementara stasiun Gambir itu nggak bisa digedein, ya kan? Padahal bisa digedein ke sebelah kiri, ke arah Monas. Itu masih bisa. Stasiun Gambir itu dibesarkan sedikit. Jadi total dia bisa punya sampai 5 atau 6 jalur. Koreksi saya kalau salah. Sementara saya break dulu, mau air kecil. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Sebenarnya stasiun Gambir itu bisa diperluas sampai ke batas pagernya Monas gitu tuh. Cuma karena tanahnya yang dekat Monas itu adalah punyanya Setnek, Sekretariat Negara, jadinya ya apa namanya, itu ribet lah perizinannya. Sehingga rencana pada masa Presiden Soeharto yang berniat menjadikan stasiun Manggarai itu sebagai stasiun pusat ya, atau stasiun sentral dari Jakarta. Inilah yang paling gue benci banget. Udah jalurnya sempit ya kan, nggak ada yang mau ngalah gitu loh. Gue benci banget ya kalau udah momen kayak gini. Udah jalur sempit, gak ada yang mau ngalah gitu loh. Saya terusin ya. Jadi rencana untuk menjadikan stasiun Manggarai itu sebagai stasiun pusat
di Jakarta itu udah ada dari zaman Presiden Soeharto. Dan rencana inilah yang diambil oleh pemerintah saat ini. Sampai sekarang masih berlangsung pembangunan stasiun Manggarai, ya, terutama di sisi sebelah barat dari stasiun Manggarai yang masih dibangun. Dan itu nanti stasiun Manggarai nanti akan menjadi stasiun pengumpul, hub station untuk kereta komuter, kereta akap, kereta bandara, KAI bandara, semua nanti akan di situ. Ya. Semua nanti akan ada di situ. Nah, kedepannya stasiun Gambir hanya akan difungsikan sebagai stasiun untuk KAI komuter. Gitu. Nah, kalau kita bicara kondisi sekarang, jalur kereta api dari stasiun Manggarai sampai stasiun kota, Jakarta Kota, ini kan jalur yang terbilang sibuk dengan hiruk pikuk aktivitas perkereta apian. Apalagi jalur itu juga dipakai oleh dua layanan kereta, KAI komuter dan KAI akap, ya, sehingga kadang-kadang harus gantian untuk masuk ke stasiun-stasiun yang menuju ke stasiun Gambir, stasiun Cikini dan stasiun Gondang Dia. Dan ngantri melewati Gambirnya itu makan waktu, teman-teman, makan waktu, karena memang mendahulukan KAI yang akap dulu, gitu loh. Sebelum tahun 2011, KRL itu pernah berhenti di stasiun Gambir, tapi hanya KRL eksekutif yang berhenti di sana. Dan itu pun jalur Manggarai Kota itu dipakai untuk pemberangkatan awal dari stasiun Jakarta Kota ke Bogor, Depok, dan Bekasi. Jadi sangat sibuk pada waktu itu. Kalau sekarang kan setelah switchover yang kelima, jalur kereta api Manggarai Kota ini hanya disibukkan dengan pemberangkatan awal dari stasiun Jakarta Kota ke stasiun yang ada ke Depok, Bogor, dan Bogor Kota dan Bogor Kabupaten, tepatnya Cibinong dan Nambo, termasuk ke Gunung Putri. Nah, yang stasiunnya baru diaktifkan kembali setelah sekian lama rungkap stasiunnya. Jadi kawan-kawan semuanya, kalau saya mau bilang ya, untuk sekarang armadanya banyak tapi sering macet, jadi nggak guna gitu loh, nggak guna kalau armadanya banyak tapi jalurnya nggak bertambah. Itu sama aja bikin macet, teman-teman, bikin jadi tambah macet gitu. Jadi makanya kalau saya boleh bilang, memang jalur Bogor Kota itu sudah nggak bisa lagi jalur Bogor Manggarai itu memang nggak bisa Bogor Manggarai sih, Manggarai Kota itu memang udah susah untuk diperluas. Jadinya memang untuk memajukan ya stasiun pusat dari Gambir ke Manggarai itu adalah solusi yang menurut saya terbaik lah. Ditambahkan kereta akap ini kan kebanyakan menggunakan jalur yang mengarah ke Bekasi, baik itu yang kereta akap Pantura Jawa maupun yang melewati jalur selatan. Dua-duanya semua mengarahnya ke Bekasi dari Jakarta. Sehingga yang memang diperluas adalah jalur yang mengarah ke Bekasi dan Cikarang. Itu
sudah punya sekitar 4 jalur totalnya, dari seksi Jatinegara sampai ke Cikarang. Saya pernah lihat itu ya. Jadi harusnya sih bisa diperluas lagi jalurnya sampai ke stasiun Cikampek, ujungnya dari KAI Daop 1 Jakarta. Tapi kan lah masalah pembebasan tanah di Indonesia ini ruwetnya bukan main dan memakan waktu juga gitu loh. Jadi saya pikir ini udah terbaik sih. Nah, tahun 2025 kan juga nanti akan ada penambahan kereta-kereta yang baru, ya kan? Penambahan unit kereta baru dari Inka Madiun dan dari CRRC, China Railways and Railcar Corporation. Ya. Itu diimpor kalau yang dari Tiongkok. Kalau yang Inka dirakit sendiri di Madiun. Harga satu gerbong keretanya saja itu sudah 1 miliar gitu loh. Sudah 1, something lah, 1, sekian miliar itu intinya. Kalau 12 gerbong dalam satu rangkaian itu udah berapa harganya, mahal. Jadi harus dirawat dan dijaga ya dengan baik dan benar itu kereta bikinan anak bangsa. Jangan disia-siakan gitu loh. Sudah bela-bela nolak impor kereta dari Jepang, ya kan? Kereta second lagi. Tapi nggak bisa ngejaga kereta bikinan dalam negeri. Ini kan sebuah logical fallacy yang akut buat saya gitu kan. Jadi ya dengan adanya kereta dari Inka ini mudah-mudahan bisa membuat industri perkeretaapian di Indonesia ini tambah oke ke depannya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya share teman-teman buat sore ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Selamat sore dan insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan.